Menurut gue cita-cita adalah suatu imajinasi yang akan kita kubur kalau kita udah dewasa nanti. Bars. Kita tuh selalu menganggap diri kita miskin karena kita pernah melihat orang yang lebih dari kita, ngerti gak sih? Iya betul. Terus. Jadi kalau kita ngomongin miskin tuh, tentu saja kita tidak lebih miskin dari yang miskin. Tapi karena gua udah pernah kerja keliling dunia dan ketemu banyak orang dan ngomongin keuangan sama banyak orang, gua miskin. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Iya. Buat orang berprivilege, cita-cita itu adalah hal yang harusnya lu punya. Oh, Oke? ya. Buat oke. orang-orang underprivilege, cita-cita itu adalah dongeng ibu kota. Wis. Yes, yang Oke. dia maksud nih Iya. lebih gampangnya lagi. Orang kaya wajib punya cita-cita. Ya, Orang miskin kayak kita, cita-cita tuh cuma buat jadi akal-akalan dia doang. Selamat datang di Rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Yay. Dan langsung saja kita akan ngobrolin tentang aib-aib waktu kita umur 3 hari. Gua Apa ngapain? Apa? ngomong? Bentar, kok ada apa deh? gua lahir ya, anjing. Gua lahir. Yes again. Yes again. Enggak lah. Enggak lah. Tapi tadi gue ngobrol sama Raymond, seru nih ngomongin Apaan masalah. tiba-tiba? Karena gue suka deep talk kan sama Raymond kan. Wis. Raymond tuh suka curhat panjang lah gitu. Dan dia ngomongin masalah progression gitu loh. Progression. Progression chords. Iya, Iya. satu setengah. Gue Eka Gustiwana. Ngomong yang bener Eka Gustiwana. Eka Gustiwana. Nah gitu loh. Tak ada yang. Itu bukan Eka Gustiwana. Gak lagi kok progression gue cosplay. Boleh. Jadi tuh gue penasaran dan mungkin bisa jadi obrolan gitu. Menurut lo tuh cita-cita tuh apa sih? Gila. Berat banget nih. Menurut gue. Kan boleh dong kita podcast Wibu Boleh. ngomongin kan apa ya sedikit-sedikit sigma male Iya, mindset ya. Iya. Menurut gue cita-cita adalah suatu imajinasi yang akan kita kubur kalau kita udah dewasa nanti. Bars. Yes again. Yes again. Glak. Apa itu? Bars. Di bars kita di bars. Glak. Boleh, Mampus boleh, gue boleh. rusak lu semua ya. Boleh. Nah, jadi Kenapa? kita sigma ini. Kenapa? Ayo sigma. Kalau gua adalah cita-cita adalah mimpi yang bisa dicapai kalau kalian niat untuk menyampainya, anjing, untuk bisa mengaihnya gitu loh. Matiin aja mikir Cita-cita lu jadi apa? Udah gak usah ngomong. Cita-cita gue dulu mau jadi ada banyak. Ntar itu kita bahas. Ya, Ntar kita bahas. definisi dulu. Ya. Lu Mon, cita-cita tuh apa? Gak kepikiran, tapi cita-cita menurut gue adalah salah satu pilar supaya lu tetap hidup, kata gue mah. Bisa. Kan lu punya Bener, tujuan, bener. lu tahu mau kemana sebenarnya. Bener. Ini lu nyolong Panji Pragiwaksono yang mana nih? Emang ada? Kan dia suka ngomongin ini kan, mimpi. Enggak. Kalau Panji mah yang itu yang cita-cita lu bakal datang Iya, lagi iya. dalam keadaan penyesalan kan? Dalam bentuk penyesalan. gitu loh. Cuma itu yang gue inget. Iya. Kalau Lu no. Nah kalau lu, kalau menurut gue adalah cita-cita adalah akal-akalan kapitalis untuk membuat lu bekerja lebih keras. Yes, that's true. by the way. that's Enggak. Ini masuk. Udah bagus. Gue mau lebih Udah. Gue mau lebih sinister. Boleh. Boleh nggak? Gue lebih sinister. Ini Boleh. bercanda ya jadi. Cita-cita itu adalah privilege. Buat orang-orang yang mampu. anjing. Keren. Enggak juga. Iyalah. Nggak juga. Yang nggak juga buat- punya nggak privilege. Anjing gimana sih? Wah, privilege. mulai. Cita-cita adalah privilege bagi Orang yang mampu. Iya dong. Privilege maksudnya Keistimewaan. enggak, gua sorry. Oke, gue bantu ini ya buat otak lu yang Iya. uga bunga nih ya. Iya. Parah banget. Buat orang berprivilege, cita-cita itu adalah hal yang harusnya lu punya. Oh, Oke? ya. Buat oke. orang-orang underprivilege, cita-cita itu adalah impian. dongeng ibu kota. Wis. Yes, Iya. yang Oke. dia maksud nih Iya. lebih gampangnya lagi. Orang kaya wajib punya cita-cita. Ya, Orang miskin kayak kita, cita-cita tuh cuma buat jadi akal-akalan dia doang. Ya. Jadi kayak kita juga sebenarnya itu juga yang gua pengen kasih tahu juga tadi, itu tuh alat kita biar survive doang, cita-cita tuh. Ya. Tapi jangan bilang kita miskin dong, ini seakan-akan kita sebiskin apa nih? Enggak, gua sama dia doang. Ya. Oh ya, udah. Makanya gua bilangnya kita. Iya. Dan takutnya menyinggung orang lain yang kayak Iya. selalu miskin gitu kan. Lu sama gua. Tapi ini pandangannya Marek tau, gue baru ngerti tau. Kayak ini bukannya ngeledekin ya, tapi kita tuh selalu menganggap diri kita miskin karena kita pernah melihat orang yang lebih dari kita, ngerti gak sih? Iya, betul. True. Itu beneran. Lihat ke atas kan. Jadi kalau kita ngomongin miskin tuh, tentu saja kita tidak lebih miskin dari yang miskin. Tapi
karena gua udah pernah kerja keliling dunia dan ketemu banyak orang dan ngomongin keuangan sama banyak orang, gue miskin. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Tapi bukan berarti gua semiskin itu, tapi itu ya. dalam sebuah kategori kalau misalnya cuma ada 2 di dunia ini antara si kaya dan si miskin, maksudnya nggak ada pemisah lain. Gue di kategori miskin. Ngerti gak lu? Ngerti gak lu? Iya, Lagi-lagi makanya ada itu benchmark orang miskin semana. Iya. Iya. Miskin tuh. Ada, udah ada. Ada benchmark yang super kaya penghasilannya bulan. Emang ini beneran? Itu Gue gak tahu. Enggak, maksud gue gini loh. Ya itu ya kalau kita ngomongin kaya miskin ya. Karena ya kalau cuma 2 itu. Tapi again kalau misalnya kita mau telah kan ada jenis penghasilan dan segala macam, harta berapa segala macam. Pasti ada kategori-kategorinya lain. Tapi karena kita cuma punya kosakata kita yang kita sering populerkan cuma kaya dan miskin, ya pasti akan berdebat. Lu nggak miskin setan gitu. Tapi nanti lu akan lihat enggak, gue miskin gitu. Ngerti gak sih? Lu mau Iya. lu mau menganggap dia lu kaya tapi lu gak kaya-kaya amat. Karena kalau lu tahu orang kaya itu yang kayak gimana, lu akan kaget gitu loh. Kayak gue gak kayak gini gitu. Gue gak kaya. gue udah pernah merasa diri gue kaya ketika gue kerja. Karena dulu kan gue gak kerja, duit jajan gue terbatas, gue merasa kaya. Gaji gue bahkan gak WMR pada saat itu. Ya gue merasa kaya, kayak anjir gue akhirnya punya duit, gue kaya. Iya. Gue bisa beli yang gue mau, gue bisa ini. Tapi ternyata, oh harga mobil segini, ngerti gak sih lo? Iya. Oh ternyata harga rumah segini. Ya, itu yang tiap hari kalau misalnya tiap bulan gue asalkan kalau gue ngeliat Akil gitu. Wih, gaji udah turun. Wih, kaya nih gue pas ngeliat Akil, anjing lebih kaya daripada gue. Itu tiap hari, tiap bangun. Gue mau share sedikit lah ya. Ini mungkin biar jadi pandangan. No, emang seberapa orang kaya yang pernah lu lihat sampai akhirnya lu merasa diri lu kalau cuma ada 2 kategori masih miskin. Kita beli rumah susah kan? Iya. Jadi intinya gini, ada orang yang gua tahu gitu, kayak dia beli rumah ya tinggal beli. Iya, Berarti kan itu kan kayak nggak gini loh. Maksudnya kalau lu, ya gua anggap diri gua kelas menengah ya. Gua anggap diri gua kelas menengah gitu. Kita kelas menengah gitu ya, yang emang udah punya gaji bulanan dan lain-lain. Kita mau beli rumah itu mesti mikir KPR berapa, cicilan berapa, DP-nya berapa, nih kita bisa survive nggak nih berapa tahun, terus bunganya berapa. Itu kan kepikiran sama kita kan. Ada orang di dunia ini yang kayak, oh ya udah beli aja, rumahnya lucu. Gokil. Wah, rumahnya desainnya bagus nih. Pengen nih gue nih. Iya, dunia sekejam itu teman-teman. Damn bro, Gue yakin banget teman-teman yang nonton bisa komen di bawah, lu pasti pernah ketemu orang yang kaya mampus sampai lu ngerasa diri lu anjing gue masih miskin gitu loh. Iya Pak, ada temen gue ada. Ada kan, coba contoh. Temen gue ngomong, enggak lah gue mah biasa aja tapi ya bayar 2 gitu. Ini malu men. Iya. Ih gila lu kaya banget. Enggak lah, gue masih biasa aja, gue mau orang menengah. Gitu nih. Jadi ya itu ya, bukan kita mau ngerik, tapi realitanya ketika kita makin jalan-jalan, makin mengelilingi dunia. Iya. Kalau kategori dunia, makanya lagi kalau kategori dunia cuma 2 antara miskin dan kaya, gue yakin gue masih kategori miskin. Lo berarti yang ingin lu sampaikan adalah berarti kita nggak usah keluar, betul Iya, kan? nggak usah keluar. Bodoh aja terus, gak usah Iya. lihat dunia luar. Supaya hati kita tenang kan. Gak usah punya knowledge, gak usah punya knowledge. Gaji aku 1,5. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Cukup ini mah. Gaji. Gitu Nggak, kan. Tapi nggak, gue kasih tau aja. Ya itulah dunia gitu loh. Iya. Kayak ada aja yang lebih kaya daripada kita. Nah, harusnya di sini masuk kalimat-kalimat orang-orang yang pemikirannya bagus. Apa Semua tuh? tergantung kacamata masing-masing. Oh, tergantung mindset, tergantung nah, mindset. itu orang-orang nggak bisa Mindset, ngeluarin iya. ini, nggak bisa ngeluarin Tergantung argumen. kacamata Gimana ya? Tergantung kacamata masing-masing. Gue pakai kacamata Dika ngelihat orang beli rumah sekali, 2 kali nggak mikir ya. Tetap aja sama-sama kaya. iri kan? Iya, tetap kaya anjing. Nggak mungkin. Tahu ada juga yang suka bilang kayak jadi orang kaya nggak enak. Gue nggak ngerti Iya, gimana gua jadi orang nggak kaya ngerti nggak sih. enak. Gimana sih? Mereka kata ini kita harus memenuhi ekspektasi orang tua. Kita harus Pertanyaan gue, emang orang miskin orang tuanya nggak ngasih ekspektasi? Iya. Ke orang tua gue ngasih ekspektasi anjir. Karena apa ya namanya, problem orang kita dengan problem yang privilege banyak itu beda-beda dan gue sering melihat bahwa problem yang dimiliki oleh privilege itu kayak apa ya? Ya Kayak udah. enteng. Kayak udah kan? Ya udah gitu. Karena apa ya, gimana ya? Lagi-lagi bener kata Raymond, tergantung kacamata siapa yang kau pakai. Enggak, gue tetap setuju bahwa orang kaya ngeluh tuh aneh. Udah tuh. Karena apa ya? Karena gimana ya, hidupnya udah terlalu enak. Gitu. Kalau dari penglihatan gue, Iya. hidupnya udah terlalu enak. Sehingga kalau ada yang nyentil dikit tuh kayak, anjing apa nih? Gitu. Kecil. Kayak ini, kayak apa? Kayak gimana ya? Kayak orang Jepang kerja di sana. Ya. Ya kan, kayak aduh ini overwork, aduh ditekan-tekan segala macam. Gak ada yang overwork. Iya. Tapi
sorry. Ya, tapi Transportasi aman. Iya. Gue nyebut lagi tadi. Pokoknya gitulah. Tapi ya again setiap orang punya struggle yang berbeda. Betul. Ya kita nggak bisa ngeremehin struggle orang, tapi tetap sorry banget, gue tetap ngeremehin struggle orang kaya sih, sorry banget ya. Ya, sorry ya. Jadi kayaknya tuh gak enak, Nah. bakal feel lonely. Nah. Nih anjing, Temenan aja sama gua. Orang kaya, temenan sama saya. gua. Asik gua puji lu, gua sugar coating tiap hari. Sama, Aman sama gua. Mah. anjing. Karena mental kita tuh udah ditempa gitu loh. Udah ditempa duluan. Iya, nggak bukan juga di kayak lebih ke ya lagi-lagi gue berusaha gue akal-akalan si kaya juga sih biar nggak terlalu iri sama yang kaya kali ya yang Itu mesti mau bikin. nenangin hati orang Itu bisa miskin jadi, sebenarnya. bisa jadi. Kita juga punya Bisa Diem jadi. buat orang miskin kayak Iya. gak apa-apa Joy, Enggak. santai Joy. Kan gue udah bilang nih, kalau jadi orang kaya, kan sama-sama nanti putus cinta. Iya, yang satu putus cinta di kosan dengan kasur tipis lantai kan, nggak ada apa, nggak ada kayunya Nggak yang, ada, ya. ada PR-nya juga. Yang satu, Maksud patah hati terus terbang ke Jepang. iya, Jalan-jalan. nangis, nangisnya lagi makan Ichiban ramen gitu loh. Betul. Ichiran. Ichiran ramen gitu loh. Lagi lihat kaset di Tokyo Records. Iya, gitu. Tower Records, sorry. Iya, lagi Mana nyari ya lagu galau ya? Jendo mana ya Jendo ya? Iya. Kayaknya bukan CD, vinyl. Iya. Terus sama dia ditulis kan jadi apa jadi notebook gitu kan ditatetin diary gua segala macam jadi buku makin kaya lagi nih. Kayak lagi dia bikin story kayak cerita gitu diadaptasi. Iya, Dapat duit, jadi anjing. duit ya kan. Tetap Iya. sakit hati. Iya, kalau orang itu coba di kosan apa? Coba paling juga main laptop. Kalau ada. Kalau ada laptop. Kalau ada. Laptopnya ini apa yang udah atau kalau hard disknya di luar. Udah pakai kedi. Tau kedi nggak lu? Gue pengalaman tau gak sih lo dulu laptop gue tuh kayak Frankenstein gitu lo tau gak sih lo? Udah hasil bongkaran. Iya, Copot-copotan. iya jadi kayak pertama mesti pakai ini lucu banget. Aduh. Ya, Orang pasti gak percaya kalau gue ceritain ini, tapi ada saksi hidupnya temen gue Liam. Dulu kita main Dota ya. Laptop gue itu gak kuat main Dota, overheat. Oke. Laptop gue overheat. Jadi laptop gue itu mesti gue tempelin batu es. Atau pakai itu Tempelin. mengembun Kita pakein adalah pokoknya triknya. Terus kayak banyak kipas-kipas kecil di pinggirnya. Kasian banget. Akal-akalan gue biar bisa main Akal-akalan si Dota bro. miskin, Jadi laptopnya tuh overheat kalau main Dota. Dan itu Dota juga udah low semua udah mentok kiri pak. Cuma tetap panas. Dota 2 dan itu setiap satu game mesti dimatiin dulu. Oh, restart. Biar lancar lagi semuanya. Lu pernah? Biar cacenya hilang dulu. Ya itu gua. Iya, relock. Dulu gua Iya, lu tau gak? Ya, gue juga ngerasain. Gitu kan? Gua ngerasain, gua. Anjing itu momen gue dan saksi hidupnya temen gue Lim tuh. Dia akan menjadi saksi gue nanti kalau orang gak percaya kalau laptop gue dulu gue akan ini apa mesti apa? Jadi gue ada trik berikutnya. Jadi laptop gue kan kebetulan desain itu nggak yang ada yang cukup baik lah. Maksudnya bawahnya tuh nggak banyak bolong. Tahu nggak apa? Setiap gue mati, gue semprotin air. Kan rusak Air dingin air. Enggak ini apa yang bukan nggak ada kalau ada bolongnya Permukaannya gitu loh. Oh, yang rata gitu. Fat. Cukup rata desainnya. Jadi gue semprotnya ke bagian yang rata. Jadi tapi panas banget bagian itu. Gue semprotin air es, bro. Sampai gue bikin semprotan air es itu lucu banget tadi dulu. Ada pilihan buat gak main loh padahal. Biar tahan nafsumu ya. Saya pengen main Iya Dota sih, sama wajar, teman-teman wajar, saya, wajar. Pak. Wajar. Ngerti. Ingin bermain. Paham gua, paham. Ingin senang sama teman-teman. Boleh dong. Pengen relevan kan sama teman-teman. Iya. Paham. Kalau ada tongkrongan masih sama, Nyambung. bro. Masih, oh iya gue pada main, iya gue tahu nih. Kayak gitu Tapi San. pas gue main gak ada yang tahu, bro, kecuali dia. Waktu itu laptop gue Parah banget. Jadi lore, jadi lore. Iya, Gitu, San. Udah kayak gitu gue gak jadi atlet e-sport lagi, ya. Ya anjing ya. Ya kita semua juga enggak, anjir. Kita juga main game sama. Ribuan jam gue Dota. Emang tuh Dota. Kalau gue laptop paling suhunya gue adalah main Valorant, buka Discord bener-bener nge-lag. Maju. Ya sampai maju dulu. Maju ya. Tek. Gak lu nyusahin sih. Gini lu main game kompe yang penting banget sama frame rate, San. Iya. Kalau frame rate lu sampai 15 mah namanya lu nge-troll lah anjing. Itu pengen main aja. Main yuk abis kan lagi kelas online. Iya. Boeing kelasnya. Main yuk. Jadi lu dengerin kelas online, lu Main buka Discord, Discord, sama main itu game. lah anjing. Dan sebenarnya banyak orang kayak dia, gue juga termasuk. Oh, lu ngapain? Sama main juga, tapi ya Gak gue gak frame drop waktu itu. Iya, nggak frame drop. Tapi emang anak-anak COVID tuh lulusannya kayak gini, mirip. Kayak gini. Nggak semua ya, tapi mirip. Kacau. Itu udah. Tapi gue mau sharing nih banyak hal yang mungkin bisa jadi motivasi, bisa menjadi pegangan hidup lah. Kan kita udah ceritain realitanya bahwa Iya. lu mau berjuang sekeras apapun, Sebagaimanapun. kayaknya akan ada selalu ada orang yang jauh lebih kaya daripada lu. Ya betul. Gue gak mau halangin impian lu untuk menjadi kaya, tapi mungkin diganti kayak hidup lu lebih baik kalau menurut gue. Ngerti gak sih? Jadi kita tuh pasti gak akan kaya
Iya. Tapi jangan sampai hidup lu nggak lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau gue gitu sekarang. Oh kata Setelah. Iya, iya. Iya. Kata siapa? Kata The Rock. Saingannya bukan sama orang lain tapi sama diri lu yang kemarin katanya. Aja. Kenapa gue ngumpulin quotes-quotes itu ya dikira Koping. Oke. Coping. Tiap malam dia tuh scrolling buat coping aja. Tapi gue yakin banget bahwa kayak The Rock gitu-gitu kan ngomongannya kan kayak agak kentang ya. Maksudnya lu kan kayak mampus gitu loh. Mampus Iya. cuma. Tapi gue ngerti lah The Rock ada struggle dan lain-lain. But again, maksud gue ini kan banyak orang suka ngeledekin gue waktu kalau gue ngomong gitu. Gue kan orangnya berhitung ya. Banyak orang bilang, bang kalau udah miskin banget, miskin struktural masih ada kesempatan bang. Gue gak bilang gue gak bilang enggak. Cuman coba hitung gitu ketika lo. Iya belajar ngitung sih. Gue yakin bang gue akan jadi miliarder, gue akan bukan jutawan lagi, miliarder, udah punya gedung lah, punya ini dari keluarga yang pas-pasan. Sorry bro, kita miskin nih berdua nih. Kita gua sama lu ya. Gua sorry banget kayaknya Lu gak miskin-miskin Tahu, amat, anjir. songong. Orang tua lu kaya. Sekarang gua Gak nih, miskin nah ini banget. nih orang-orang kayak gini. Dia itu gak miskin, dia itu downfall. Iya. Dan Downfall, dia bro. sekarang sudah tidak tinggal sama orang tuanya dan berusaha hidup dari duit sendiri. Beda sama yang beneran miskin ya. Berarti omongan gua gak bagus. Jangan jadi. Nah. Iya, jadi Gagal. Enggak, lu mesti Motivasi. lu kasih tau background dulu. Background gua adalah orang kaya yang downfall ya. Dan sekarang tidak lagi bergantung Tidak sama lagi bergantung dengan orang tua. tua. Jadi kayak Yang miskinnya seperti miskin itu. lah. Kita sudah miskin. Itu kategori miskin apa lu? Kasih komen lah di bawah lah. Gua ingin juga jadi miliarder tapi kalau gua pikir-pikir Iya. artinya miliarder entah dulu deh. Seenggaknya gua bisa makan nggak mikir gitu. Kalau gue tuh pertama menurut gue nggak apa-apa berimpian tinggi tapi berhitung. Nah banyak orang tuh yang bukannya gue mau ini dari gue ya silakan ikutin apa enggak lu cocok apa enggak sama cara berpikir gue. Jadi miliarder jadi orang super kaya menurut gue mungkin tapi berapa besar chance-nya. Nah abis itu lu berhitung dengan chance yang seperti ini lu bisa melakukan apa tiap harinya waktu lu cuma 24 jam. Ya kan umur lu udah berapa? Iya Gitu. Kemampuan lu apa aja? Kesampean nggak? Atau itu malah cuman mimpi setengah hari bolong? Iya. Kalau emang ketemu jalur yang jelas gitu, ngerti gak sih? Jangan Iya, cuman iya. gue bisa hari ini. Coba lu hitung gitu loh. Ya, Dan bisa harus- nih gua ini jadi streamer Dan dapat banyak 1 juta. Ya. banyak pertimbangannya juga kan. Iya. Selain mengejar mimpi itu kita harus menjaga kesehatan juga. Nah. Untuk menjaga badan kita tetap sehat dan umurnya tetap panjang. Amin. Gak segampang kita, wah aku tidur 8 jam nih, terus sisanya kerja, nggak bisa. Iya, aku punya 24 jam pakai kerja gitu nggak mungkin. Iya kan? makanya jadi lu hitung coba itu kan kayak gitu-gitu kan mesti dihitung tuh. Kalau lu malas Bisa. ngitung lu curhatin semua ke ChatGPT deh. ChatGPT aku pengen kaya raya nih gajiku sekarang gini aku Ya, kerja gratis kok. Gratis lu coba pakai ChatGPT. Coba aja. Dihitungin sama ChatGPT terus kasih di ChatGPT ngasih tahu di tahun berapa lu bakal punya 1 M. Iya. 98 gitu tuh, umur 98 nih, Iya. kan udah mati duluan. Ya kan lu gak tahu tapi kira-kira coba dihitung aja gitu loh. Kira-kira bakal naik gaji berapa segala macam. Lu bisa hitung kalau lu malas pun pakai ChatGPT gitu loh. Iya. Poin gua adalah di sini mengajak lu untuk lebih realistis gitu. Buat ketika lu gua tahu bang caranya shut the fuck up no ya ikutin gitu loh. Silakan It's okay, ikutin. bro. It's okay, bro. Nah, Chill. yang kedua adalah bukan berarti lu jangan jadi gak punya mimpi dan stay di situ. Lu mesti tetap lebih baik daripada sebelumnya. Lu bisa lebih improve. Kalau gue tuh patokannya jangan sampai lu maaf ya sama keluarga lu gitu, ngerti gak sih? Keluarga lu di mana ya lu jangan sampai di situ lagi. Lu mesti ya minimal jauh lebih baik lah. Atau jangan sampai nanti pas udah gede nyusahin keluarga lu. Iya. Ngerti kan? Atau yang ketiga nih, kalau lu punya mimpi gede, ya pastiin usaha lu juga gede. Ya. Lu pernah denger gak sih orang mimpinya kegedean tapi kelakuannya kecil. Tidak mencerminkan dia mau kesana. iya gitu kayak tahu. bayangin Luffy Kaizoko Orewanaru gitu kan. Tapi kerjaannya cuma males-malesan di island. Iya di island terus makan banyak doang. Iya. Sama ya udah Iya. gitu loh. Sama guard, aku mau duit guard. Tentang marinir kakinya ya. tentang kakeknya Marin ini minta duit doang ke Iya. kakeknya gitu kan. Jadi ya itu maksudnya kelihatan dah usahanya gitu. Udah bilang kayak gini deh paling gampang deh buat lu pada nontonin. Gue pengen masuk UI, pengen masuk UGM, pengen masuk ITB gitu. Perjuangan lu apa? Iya, jangan ya. Iya itu kan. Ya, bener. Udah belajarin apa lu? Gitu loh. Kalau misalnya play hour Valorant Mole dan FF dan Genshin lu masih Ya, masih banyak mah ya. kalau ya masih udah. ngurusin Public Arnight lu 8 jam mah. Iya. Ya udah entah aja lah. Nah mah, itu mimpi entah aja. lagi-lagi gue tuh mengajak orang tuh berhitung beneran hitung. Jangan cuman itu cuman kayak nah ini orang kan suka bilang kayak nekat aja itu gue aneh gitu orang nekat aja Mau naik, modal nekat. ya. Karena gini orang modal nekat tuh
Yang ngasih tahu siapa dulu juga. Iya, bukan gini kayak Sebentar, kita iklan dulu. Kalian tahu kan baju ini kan? Ini baju yang kupakai adalah merch official Clean Sound yang kolaborasi dengan Meganeko. Jujur banget nih, ini menurutku bajunya keren sih. Kalau misalnya dipakai buat olahraga atau pelari culture, tetap oke. Kalau misalnya kau tertarik sama baju yang kayak gini atau kayak yang dipakai yang lain, ya kau bisa cek di link yang ada di deskripsi. Dengan membeli merch ini, artinya kalian mensupport ekonomi kami. Dan terima kasih udah nontonin iklan ini. Sekarang kita kembali ke videonya. berapa banyak orang modal nekat berhasil gitu deh. Iya. Kita ngomongin persentase lagi nih, ngomongin seberapa banyak orang berhasil dari nekat. Iya sih. Itu Berapa? minus 0. Banyak faktor yang nggak bisa dihitung kayak luck juga sih. Iya luck. Gue nggak percaya luck sampai sekarang. Oh lu nggak percaya luck? Gimana ya? Luck tuh buat gue Terlalu digampangin katanya. betul, setuju gue. Sebenarnya terlalu Lu males digampangin. berhitung jadi lu bilang itu luck. Jadi tuh namanya kita bilang kesempatan. Kesempatan juga datang pas lu udah ready sebenarnya. Nah, Dan itu pinter bisa lu. lu ambil. Tapi kesempatan bisa datang aja kalau kita nggak ready dan kita nggak ngambil. Iya makanya itu. Nah makanya lu ngomong luck, semua orang punya luck lucknya. itu gampang banget. Ibaratnya kayak lu ngegacha tep dapat. Itu baru luck mungkin gue merasanya ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak gini lebih ke opportunity, kesempatan Betul. dan kayak gitu-gitu. Nah, mari kita ngobrolin luck ya. Orang suka menganggap luck itu adalah sesuatu yang nggak bisa lo kontrol. Sesuatu yang nggak bisa lu lihat tahu-tahu datang ke lu hoki gitu kan. Tapi nggak pernah kan orang ketiban 3 miliar gitu. Ngerti gak lu? Iya. Mungkin ya kalau lagi ada perampokan itu waduh. Itu kok pengendara gue Padahal gue kepikiran kan. Rangkap. wah, ada pesawat. Turun 1M. Itu bener lu mikir? Padahal gue pikir. Umur berapa? Umur berapa lu? Itu umur SD sih. Kelas? Kelas. Oh ya, masih gua ampuni kelas SD. 10. Kelas 10. 10 mau udah SMP dong anjing. Umur 10. Sorry, kelas 5, kelas 6. Oke, masih gua ampuni. Gak masuk akal sih kelas Masih- 5 masih- sih. Tapi SD gua masih ya. Udahlah, ya udahlah. Curi-curinya Kapan kelewat dia lah. tiba-tiba ada pesawat? SD gua ampuni. Kalau dia SMA mikir kayak gitu gua cekek sekarang. Enggak dong. Enggak dong. Jadi gini, luck. Kita kalau ngomongin luck nih kan kita lagi Sigma PL podcast nih ya. Iya. Kalau Iya, menurut gua ya, luck itu adalah cara orang malas menghitung. Oke. Iya. Padahal lu bisa hitung. Ngerti gak sih lo? Ya Lu bisa kan hitung. Bisa tiba-tiba datang. Oke, Gitu. kita ngomongin Dika ya, karena kan Ya. gue ketemu Dika dan Dika bisa kerja sama gue sekarang kan itu kan ada faktor-faktor kan. Apakah dia beruntung? Beruntung Karena karena dia bisa ketemu sama lu. nah itu kan sesuatu yang lu gak hitung, gak mau hitung kan. Di belakangnya. Iya. satu Di lagi. belakangnya dia sebelum ketemu sama gue dia itu aktif di Instagram bukan. Kegiatan nakal di internet. Edgy, gue edgy. Gue edgy. Baru sekarang. Oke. Jadi dia itu sering bikin konten di Instagram. Kebetulan seleranya satu kotak sama gue nih. Iya. Dan waktu itu dia rajin bikin konten, tontonannya sama, ketemu, ngobrol, ada kesempatan main dan segala macem. Nggak ada luck lah. Ngerti gak sih lu? Karena bisa dihitung, ngerti gak lu? Ngerti gak sih? Iya, dan itu juga terjadi sama lu San. Kalau lu nggak sadar, lu gimana bisa ngedit di sini? Karena nontonin Karena gua. teman Tuh, Dika. no- Tapi kan itu bukan sesuatu yang beruntung, ngerti gak sih? Karena lu bisa hitung. Bisa di-build. Enggak, Oh, iya sih. bukan di-build. Apa ya, kayak ketika lu malas ngitung apa yang terjadi di belakang, lu bilang itu luck. Hoki lu ketemu Dika. Oh, iya. Tapi kan gue mau hitung apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang. Oh ternyata lu dulu ini, lu ketemu, lu nontonin Dika, lu hobi nge-submit meme dan lain-lain. Ngerti gak sih? Bukannya gue meniadakan luck ya, tapi ngerti gak sih lo kalau lu malas ngitung lu akan abaikan itu dan bilang itu luck. Anjing, berarti bahaya juga orang yang menganggap dia udah di titik tinggi terus dia nganggap itu luck. Berarti dia nggak bisa menghargai usaha dia sendiri. Betul, poin gue itu ngerti gak sih lu? Poin gue itu karena kita terlalu malas menghitung dan atau emang nggak mau berhitung dan akhirnya menganggap itu luck aja dan gue pada cari luck. Dan luck itu bisa nah ini, luck itu kan harusnya kan kalau kita mau netralin definisi ya semua orang punya Luck mas. ya udah luck aja kan. Iya, Meanwhile iya, iya, kenyataannya luck itu bisa diberatkan maksudnya. Iya, Lu bisa gedein chance luck lu. Sekarang gini, lu mau sukses jadi filmmaker. Aneh kalau lu stay di kota yang nggak ada pembuat filmnya. Pembuat film, ya. Lu pasti akan pindah ke kota ke yang orang banyak filmmakernya. Maaf kata Jakarta. Studio film, production house, saudara-saudara. Sekarang di mana di Jakarta kan? Di Jakarta. Dan hal itu bisa dilakuin sama orang yang punya kemampuan untuk pindah kota. Oh iya. Berarti orang itu lucknya gede. Enggak. Enggak, dia kesana ya buat chance-nya biar lebih gede. Makanya gue bilang bukan luck dong. Iya. Iya. Itu Ngerti gak lo? Ngejar opportunity. Ngejar opportunity. Ya again makanya maksud gue lagi-lagi gue bukan yang nggak mau bilang nggak ada kebetulan di dunia ini, tapi kalau lu mau hitung ke belakang luck itu jadi, makanya gue bilang di prinsip gue luck itu jadi nggak luck, ngerti gak lo? Semua bisa dihitung, semua bisa dikejar gitu. Dan aneh ketika itu kalau misalnya maaf kata orang nggak punya duit nggak dapet dan orang kaya bisa lebih besar lucknya, ya bukan luck dong. Iya. Namanya apa? Opportunity. Opportunity. Namanya kesempatan. Namanya adalah bagaimana lu membesarkan probabilitas gitu loh. Contoh lagi, contoh lain lagi kan kayak apa ya? Ya tadi gue bilang kalau misalnya lu ngomongin luck, misalnya kayak ini ngomongin privilege sekarang deh.
Oke. Definisi privilege kan geser-geser banget ya. Maksudnya kayak Iya. beda-beda orang-orang. Lu privilege-nya apa segala macam kan itu tergantung lah. Ada juga lu beli tiket dapat privilege apa gitu. Iya, iya. Tapi gue mau definisiin sama dulu untuk ngomongin hal ini sesuatu yang lu nggak perlu kejar dan lu udah dapat. Itu gua anggap privilege dalam hal ini ya, dalam hal kesosialan, ekonomi dan lain-lain. Lu nggak perlu kejar. Oke? Lu lahir dengan privilege gitu loh. Iya, punya orang tua itu privilege itu. Itu juga. Iya. Dan gue ada privilege. Privilege gue bahkan gak jauh-jauh ke orang tua. Gue lahir di Jakarta. Oh iya. Lu tinggal di Jakarta. Lu gak perlu regain itu. Lu gak perlu kerja keras untuk dapetin itu. Lu udah tahu-tahu jeder lu di Jakarta. Iya. Itu udah privilege. Bener. Walaupun ada banyak privilege lain yang mesti dihitung Iya. ya. Anak orang kaya lah, inilah segala macam punya koneksi. Tapi hal sesimpel itu privilege. Kenapa itu bisa banyak orang abaikan? Karena gini. Gue ingat teman gue. Dia untuk... Gue lupa gimana proses tapi detailnya. Tapi gini. Dia untuk ikut tes kerja. Dia anak UI memang, tapi dia kan balik kampung tuh kan. Tes kerjanya di Jakarta. Orang lain tinggal bangun lebih pagi. Dia harus beberapa hari Prepare. dulu. dia harus siapin duit, dia harus prepare dulu, dia harus berangkatnya ini segala macem. Nyampe-nyampe langsung tes. Orang nyampe-nyampe ngantuk doang. Dia nyampe-nyampe mungkin pusing. Anjing. Travel naik laut dan segala macem. Gitu loh. Orang lain lebih siap ngerjain tesnya, dia kewalahan. Ngerti gak lo? Benar. Lagi-lagi lu mau hitung apa enggak? Itu dari tadi gue ngomong berhitung tuh yang kayak gitu bro. Oke. Bukan hitung 1 tambah 2 dan lain-lain. Lu hitung, lu lihat semua kemungkinan, lihat semua ini dan masuk akal nggak? Atau lu cuman ngawang? Jadi kejarlah mimpi yang terhitung. Iya. Mimpi yang tidak terhitung akan terus jadi mimpi. Oke. Dan jangan kaget orang-orang ngatain lu dan lu bilang enggak, gue Monkey D. Luffy, gue Naruto. Enggak, lu bukan. Lu kebanyakan nonton anime doang. Ya, lu cuni aja bro, lu cuni bro. Ya, lu menyangka kalau lu itu Monkey D. Luffy padahal lu mah monkey ya. Only monkey, Only. bukan monkey di Luffy. Only monkey. Jadi gitu bro, kalau gua dari hidup gue yang udah makin menua ini, gue sadar bahwa keberuntungan itu in my opinion bisa dihitung. Dan ketika itu bisa dihitung berarti itu bukan luck. Bukan luck. Itu opportunity. Ya. Gitu. Semua orang beruntung, semua orang bisa. Kayak gini deh. Itu yang paling Dika ada sebut sama Raymond kan apa? Keberuntungan bertemu dengan kesiapan. Iya. Ya kan? Lu bisa aja tiba-tiba ada let's say Joko Anwar lewat. Banget gitu. Terus apa? Lewat aja Lewat karena lu aja, nggak tahu karena kan gua- mau ngapain kan? iya. Karena lu sebelumnya nggak tahu mau ngapain kan? Karena gue belum prepare mau ngapain Iya. dan gimana cara approach-nya juga gue nggak tahu Ya lu mau ngapain approach juga kan? Belum ada proyek, apa-apa, belum ada iya. ide bagus. Siapa juga gue kan. Ya. Masa lu mau Bang Joko, saya punya ide film bagus gitu. Apa? Jadi gini Bang. Jadi gini. Jadi gini bang, saya mau bikin gini nih, ya makan waktu. Bukan makan waktu lu aja belum Iya, siapin. belum siapin, iya. Gitu loh. Makanya jadi kayak lu nggak apa? Nggak prepare kan? Ya apa itu lu beruntung nggak tadi? Beruntung, Tapi nggak siap Nggak aja, siap. lagi nggak siap aja. iya kan? Iya, tapi ya. Ngomong-ngomong soal beruntung dan siap, lu tau nggak? Dulu kan gue suka banget Yu-Gi-Oh ya. Zaman-zaman sebelum ada sinkro tuh ya. Gue selalu bawa deck gue kemana-mana. Karena gue bersiap, wah, pasti gue akan ditantangin duel. Wah anjing, itu Gak ada yang Cuni parah Gak ada. sih. Cuni hancur sih. Apa bagus ya? Cuni hancur. Itu SD gue. SD. Wajar itu. Wajar. Ya. Tapi mentalnya kan itu. One day, karena kan gue nonton Yu-Gi-Oh kan, karena ditantang duel kan tengah jalan kan. Gue yakin one day ada orang Indonesia yang akan nantang gue duel. Bau deh. Anjing. Sekarang malah banyak banget yang nantangin duel, tapi gue udah nggak main. Nggak main. Gara-gara Yu-Gi-Oh-nya udah sampai apa sekarang Link Summon, Synchro Summon, AZ, XYZ Summon, Dia Bapak lu di siapin Summon. apa kartu deck Yu-Gi-Oh buat mempersiapkan dirinya kalau ada yang ngajak duel. Gue mempersiapkan mental gue untuk dibully di hari berikutnya. Let's go. Gue kalau di Jepang, emas. Tahu nggak lo yang itu? Yang mana? Yang ini ya, yang apa Japanese Terstep itu electricity. Bukan. Ada lagi. Fixing with golden. Orang apa gitu? Orang Kalau Jepang. tersakiti kulitnya bakal jadi emas. Bakal diemasin. Bukan. Sorry. Japanese people ngefix something broke with gold. Oh iya, iya, gue di iya. Jepang. Iya benar. Gue di Jepang. Emas semua. Tai. Oh, ini mangkok pecah. Iya, gue baru ingat itu. Iya, itu ada art ngebenerinnya. Lu jadi emas. Karena lu broken parah. Iya, broken parah. Inside out. Bisa. Tapi ya gak tahu kalian setuju apa enggak atau Iya. kalian punya pengalaman yang seperti itu. By the way ngomong-ngomong Yu-Gi-Oh persiapan gue ya, gue bener-bener sampai beli ikat pinggangnya dan Itu Dan no one coming gitu. Nggak ada yang datang. gue sedih sih. One day gue momen itu gue tidak disamperin orang. Kamu duelis ya?
Nggak ada. Kubur itu. Kubur itu. Bro. Bawa nanti ke Komifuro gitu. Iya. Orang decknya udah summon bapak emaknya anjing udah gak tahu apa. Kalah lah gue masih baru taruh trap card dia. Ini fun fact, ini gue obrolin bentar ya. Lu tau gak kan ada one turn kill tau gak lu? Iya, OTK. OTK, one turn kill. Jadi lu sekali turn tuh lu cari di Yu-Gi-Oh OTK itu banyak banget. Iya. Jadi baru main udah lawan belum jalan lu menang kan anjing. Buat kalah. Kesel gak lu? Iya dong. Sekarang lebih parah. Namanya minus turn kill. Hah? Minus turn. Minus turn kill Jadi namanya. lu masih bahkan belum jalan. Bahkan lu belum jalan udah menang. Lu kayak gini, ngocok kayak tuh menang. Gimana caranya gini? Gak tahu. Mungkin kayak gini skenario. Lebih bagus. Kalau ada animasi lebih bagus. Itu reach out win. Itu satu turn. Satu turn, lu masih jalan lu. Nyimpen. Enggak, tapi itu jalan lu. Iya, jalan. Jadi minus, iya, gini ya. nah jadi Dik, minus turn kill itu adalah lu lagi jalan. Kan belum jalan dia kan? Dia menang. Iya itu ada di Yu-Gi-Oh. Dia karena ngapain? Gigat dia. Spesial 100 mentok. Oh mungkin dia syaratnya terlalu tinggi jadi kayak nggak Dia mungkin di dilawan. conclave. Gak tahu Dik. Jadi intinya gara-gara lawan. Intinya gue lagi-lagi teman-teman Yu-Gi-Oh mungkin bisa cerita gimana cara kombinasinya. Intinya lu pengen one turn kill tapi nge-trigger hal yang ngebuat lawan juga nge-trigger sesuatu. Dan dia juga ngeluarin kartu. Nah kalau dia milih kartu itu, kartu yang lain juga ikut nyala tuh. C-nya nyala. Yang endingnya adalah bukan lu yang mati tapi dia. Oh mungkin lu ngeluarin kartu flame. Dia punya counter flame yang bisa Iya. nyerang balik 1000 HP. Jadi kalau dia nyerang enggak. Jadi Yu-Gi-Oh tuh kayak gini, misalnya kayak gue mainin kartu ini, dengan kartu ini gue dan lawan boleh ngedraw kartu gitu loh. Nah, pas Hasan ngedraw, oh gue ngedraw kartu ini, setiap kartu ini didraw gue bisa langsung mainin gitu loh. Jadi dia kan belum jalan dia. Masih jalan lu. Tapi dia yang menang. No turn minus turn kill. Di Yu-Gi-Oh kita tahu dunia ini nggak adil. Iya. Udah. Bayangin gue dengan deck lama gue ya. Deck lama gue yang masih mesti kukorbankan 2 monsterku untuk summon Demon School gitu. Lawan orang yang ngocoknya aja udah Menang duluan anjing. menang duluan. Dihumiliate gue. Nggak mau gue. Nah itu luck tuh, itu baru luck. Itu luck. Itu luck. Tulisan. Nah kalau luck main board game tuh luck tuh main board game. Itu boleh. Iya. Itu luck tuh ketahuan banget lah lucknya itu udah susah itu. Soalnya kan sama-sama nggak ada privilege tuh kan udah kosong. Iya, Nah iya, itu baru luck tuh. Tapi kalau buat gue hidup, sorry sih. No luck ya, itu bisa No luck bisa dihitung-hitung. dihitung. Selama lu mau hitung, lu akan bilang bahwa itu Iya, nggak iya. luck. Dan lu mau hitung apa nggak. Makanya gue suka bacot di live stream di beberapa macam konten. Berhitung. Gak usah matematika tapi juga dengan keadaan gitu. Kan bisa berhitung tuh kayak, ini kalau gue keluar mati gak ya gitu loh. Iya. Ini kalau sesimpel itu. gitu loh. Jadi kayak bukan keluar mati, sorry lebay juga. Maksudnya kayak Ya. nih hujan kan nih. Kan lu bisa berhitung kan awan, lu baca cuaca, lu cek lu lihat ramalan cuaca, lu lihat di atas apa. Itu kan berhitung. Gak harus dengan angka tapi dengan keadaan juga. Dan ketika lu mulai berhitung dengan keadaan, lu akan melihat tidak ada lagi namanya keberuntungan. Semuanya antara lu mau hitung atau lu malas ngitung. Atau lu belum bisa hitung. Let's go. Oke, boleh. Ya. Dari Ojisannya jadi podcast Ojisan. Ya, tapi seenggaknya daging podcast autis di sini daging. Ya, udah daging luck, daging kehidupan, daging kemiskinan dan kekayaan dan daging Yu-Gi-Oh. Mantap. Wih. Kok gue malu ya? Tadi udah keren ya. Tadi udah keren. Tadi udah kode closing bagus kan. Tadi khusus member aja Iya, deh. khusus member ya. Tadi ada Tadi member khusus nih, member. ada member nih, ya. Enggak, jangan biar orang-orang lihat seberapa bodoh nih orang. Ya, tapi kayaknya itu aja ya obrolan daging Pat Osis kali ini. Komen di bawah ya orang sekaya apa yang pernah kalian lihat Yes, gitu. betul. Apakah dia beli rumah 5? Lu dulu lu pernah lihat orang sekaya apa yang lu kaget gitu loh. Gue punya temen sekelas. Hah? Dia punya rumah 2. Satunya itu rumah utama dia dengan keluarganya. Satu lagi itu dijadiin base camp buat nongkrong. Nongkrong teman-temannya. Itu emang kosong, Gokil. maksudnya jarang banget diisi. Terus kayak temen gue nongkrong sini aja, dijadiin Oke. base camp aja. Yaudah Oke. minta kode kuncinya dong gitu teman-teman gue. Iya, biar nanti kita bisa masuk duluan. Anjing kalau rumah lu orang kaya datang. pakai kode kunci. Kan orang mah biasanya pakai kunci biasa. Perumahannya beneran titut-titut. Anjir. Atau iya, di beberapa perumahan di daerah sana tuh bisa Oke, dititut. kalau lu belum nih. Komplek gue sih banyak orang kaya anjing. Seriusan? Kayak enggak juga. Iya lu orang kaya. Ya, itu artinya. Berarti ya itu Nggak, iya. bilang gini, bokap gua. Anjing. Selain bokap gua. Dape. Tetangga gua tuh ada yang punya Harley 2. Terus ada tetangga gua yang punya kedai mie juga. Kedai mie maksudnya?
Franchise gede. franchise bakmi. Wajib. Tapi emang Gokil. muka orang kaya gitu kelihatan lah anjing. Muka orang kaya Expression, kelewat, iya. ekspresi Bro, orang kaya. dia- Kalau ketawa, Bro, $1,000. gokil. Tapi enggak ya bokap gue gak sekaya itu. Gak sekaya punya bisa beli Harley. Enggak. Bokap lu ke Amerika anjing. Iya. Itu wisuda lagi beasiswa. beasiswa. Ini. Mobil bokap lu berapa? Cuma satu. Motor? Dah. Sekian. Rapat sekali ini. Komen di bawah sekaya apa yang kalian tahu ya. Dan Ya. motivasi cita-cita kalian apa dan lain-lain. Dan ya, sampai bertemu lagi di Rapat OSIS. Thank you buat member. Dan untuk kita semua apa, San? Stay clean and sound. Dadah.